Di kaki Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, terdapat sebuah wilayah yang dikenal karena kesejukan alamnya, kekayaan budayanya, dan keramahan masyarakatnya. Inilah Kabupaten Kuningan. Sebuah daerah yang dikelilingi perbukitan hijau, hutan yang masih terjaga, mata air yang melimpah, serta hamparan sawah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Bagi para pelancong, Kuningan dikenal melalui berbagai destinasi wisata alamnya. Namun, kali ini perjalanan kami ke Kuningan bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya. Kami datang untuk menyaksikan sebuah tradisi yang telah bertahan melintasi zaman. Sebuah warisan budaya yang masih hidup, tumbuh, dan dirawat oleh masyarakatnya. Namanya Serentahun. Tahun 2026 ini, Serentahun kembali digelar di Cigugur dengan tema Merawat Prasasti Peradaban Budaya untuk Masa Depan Bangsa. Tema yang mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan fondasi penting untuk membangun masa depan. Beberapa hari sebelum acara dimulai, suasana Cigugur sudah tampak berbeda. Warga terlihat sibuk di berbagai sudut kampung. Ada yang membersihkan lingkungan, ada yang menata hasil bumi, ada pula yang mempersiapkan perlengkapan upacara adat yang akan digunakan selama rangkaian Serentahun. Di halaman rumah-rumah warga, tumpukan padi hasil panen mulai dipilih dan disusun dengan rapi. Para ibu menyiapkan makanan tradisional. Anak-anak muda berlatih tarian dan kesenian yang akan ditampilkan. Sementara, para sesepuh adat melakukan berbagai persiapan ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang puncak Serentahun, Paseban dipenuhi beragam kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat. Salah satu yang paling meriah adalah pawai budaya yang mengelilingi kota Kuningan. Ratusan peserta mengenakan pakaian adat dan membawa berbagai simbol budaya Sunda. Iring-iringan kesenian tradisional, hasil bumi, dan atraksi budaya menjadi tontonan yang menarik perhatian warga di sepanjang jalan. Bagi masyarakat Cigugur, Serentahun bukan sekedar sebuah acara tahunan. Ini adalah momentum yang penting yang menyatukan seluruh warga. Semua terlibat, semua ikut menjaga, karena tradisi hanya akan tetap hidup jika diwariskan bersama. Event ini melestarikan budaya leluhur yang ada di Kuningan. Pawai acara Serentahun 2026 di Cigugur Kuningan. Pestanya orang Cigugur, hari rayanya orang Cigugur Kuningan. Istilah Serentahun berasal dari bahasa Sunda. Seren berarti menyerahkan, sedangkan tahun berarti tahun. Secara sederhana, Serentahun berarti penyerahan hasil kerja selama 1 tahun kepada Sang Pencipta, sekaligus menyambut tahun yang baru dengan harapan dan doa.
Tradisi ini lahir dari kehidupan masyarakat agraris Sunda yang sangat dekat dengan alam. Bagi mereka, padi bukan sekedar komoditas pertanian. Padi adalah sumber kehidupan. Karena itu, hasil panen disimpan dengan penuh penghormatan ke dalam lumbung adat yang disebut luit. Di sana tersimpan pare ambu dan pare abah. Padi yang nantinya akan menjadi benih untuk musim tanam berikutnya. Tradisi ini mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia tidak hidup sendirian. Ada alam yang harus dijaga. Kenapa mengambil tahun Saka Sunda yang ke 1959, akhir tahun Sunda, yaitu bulan Rayagung, merayakan Rayagung itu merayakan kepada Yang Agung dari awal tahun sampai akhir tahun, kan itu ya. Kita akan menghadapi di tahun Sunda baru, yaitu satu Sura. Kenapa mengambil tanggal 22? Itu ada hubungannya 20 dan 2. 20 ada hubungannya dengan sifat 20. Sifat 20 ada dalam tubuh kita. 2 adanya laki-laki perempuan, siang malam, baik dan buruk. Karena kenapa yang dibicarakan ini padi selain buah-buahan dan beti-betian kan? Yang makanan pokok bangsa kita itu semasa ini kan padi ya. Selain ditunjang dengan hewani dan nabati kan itu. Tapi yang dipokok ini, kenapa? Karena meskipun sudah makan ubi jalar, tapi kalau belum makan nasi rasanya belum makan kan itu. Ibaratnya itu ya contoh. Karena ini yang di padi disebut katakan kalau di sini itu pohaci atau kalau bahasa itu Dewi Sri. Kenapa dibacakan itu pohaci? Artinya pohaci itu ada acining rasa yang akan sambung sinambungnya dengan hidup kita. Semua juga ada racikan pohaci maupun dari tumbuh-tumbuhan dan benda yang lainnya. Tapi yang paling utama ya karena makanan pokok ini pohaci. Di Jawa Barat itu di tiap-tiap masyarakat adat ada upacara serent tahun sama, tapi ada yang pesta waktu sesudah panen itu ya, memasukkan antara padi ke tempat penyimpanan seperti ini, itu itu dikatakan serent tahun juga kan, itu upacara serent tahun. Dan ada juga penemukan padi sama dengan di sini. Dan ada acara pemasukan tadi seperti tadi ke tempat, kalau di Sunda itu luit atau lumbung kan. Ada juga yang sudah memasukkan ada upacara penumbukan padi atau serent tahun. Menurut berbagai catatan sejarah, serent tahun telah dikenal sejak masa kerajaan Sunda dan Pajajaran. Tradisi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Meski zaman terus berubah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap bertahan. Di Cigugur, pusat pelaksanaan serent tahun berada di Paseban Tripanca Tunggal. Bangunan bersejarah yang telah menjadi saksi perjalanan budaya Sunda selama lebih dari 1 abad. Di tempat inilah berbagai ritual adat dilaksanakan. Dan di tempat inilah generasi muda belajar memahami akar budayanya sendiri. Kalau yang di dalam itu untuk persiapan dekorasi acara nutup padi. Barang-barang tersebut yang mengumpulkan adalah warga akur yang ada di sini dan masyarakat Cigugur pada umumnya. Saat serent tahun dimulai, suasana Cigugur berubah total. Ribuan orang datang dari berbagai daerah. Bahkan tidak sedikit tamu yang datang dari luar negeri untuk menyaksikan tradisi ini secara langsung. Jalan-jalan kampung dipenuhi warna-warni pakaian adat
Alunan musik tradisional terdengar dari berbagai penjuru. Di sela-sela rangkaian adat, masyarakat disuguhkan berbagai pertunjukan budaya. Angklung Baduy, angklung buncis, pencak silat, karinding, suling kumbang, dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Semuanya menjadi bukti bahwa budaya Sunda masih hidup dan terus berkembang mengikuti zaman. Gak hanya itu, ada juga persembahan tarian dan seni dari lintas agama. Namun, Serentahun bukan hanya tentang panen dan budaya. Ada nilai lain yang membuat tradisi ini begitu istimewa, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Di Cigugur, masyarakat adat Akur hidup berdampingan dengan berbagai pemeluk agama dan kepercayaan. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai tradisi spiritual lainnya. Saat Serentahun berlangsung, seluruh perbedaan itu melebur dalam suasana persaudaraan. Tokoh agama dan tokoh adat duduk bersama. Doa dipanjatkan bersama, kesenian dimainkan bersama, dan masyarakat merayakan kehidupan bersama. Hal inilah yang ingin terus dijaga oleh masyarakat Cigugur. Bahwa tradisi bukan sesuatu yang kuno. Tradisi adalah identitas. Tradisi adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri kokoh meski diterpa perubahan zaman. Adat itu kan seringkali diseret-seret mistik, ya kan, atau ya hal-hal yang klinik, yang apa gitu. Jadi sesat Karena- digambarkan gitu. Karena memang pengetahuan tentang adat untuk masyarakat Indonesia sendiri sudah dipangkas gitu. Kita nih sudah tercerabut dari akar kesadaran budaya bangsa, sehingga kita tidak pernah menghargai, tidak pernah percaya akan adat tradisinya, dan kita bangga menjadi pengekor tradisi orang. Kita bangga menjadi pengekor tradisi dan budaya bangsa lain, dan kita memaki siapapun orang yang bertahan untuk menjadi sejatinya Indonesia, yaitu masyarakat adat. Maknanya lebih dalam, bukan hanya kita melihat sebagai suksesi acara, tapi ini kewajiban untuk mempertahankannya sampai kapanpun. Karena di Serentahun itu kita punya visi misi untuk terus mengingatkan generasi ke generasi akan tugas hidup memelihara alam, menjalin kegotong royongan antar sesama manusia. Yang ini yang semakin hari semakin pudar, justru ini yang semakin hari akan selalu kami gencarkan, yaitu kepedulian terhadap alam, kepedulian terhadap sesama manusia, dan kepedulian untuk menjaga harkat dan martabat bangsa. Menjelang sore, matahari perlahan turun di balik Gunung Ciremai. Suara angklung mulai mereda, proses adat pun hampir berakhir. Namun nilai-nilai yang diwariskan Serentahun akan terus hidup jauh setelah perayaan usai. Dari Cigugur kita belajar tentang rasa syukur, tentang hubungan manusia dengan alam, tentang pentingnya menjaga warisan leluhur, dan tentang bagaimana keberagaman bisa tumbuh menjadi persaudaraan. Serentahun bukan sekedar upacara adat, bukan sekedar festival budaya. Ini adalah cermin tentang bagaimana masyarakat menjaga jati dirinya di tengah arus perubahan zaman. Warisan yang terus hidup, warisan yang terus mengajarkan, dan warisan yang akan selalu mengingatkan kita bahwa masa depan yang kuat hanya bisa dibangun oleh bangsa yang menghargai akar budayanya sendiri. Dari Cigugur,
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, inilah Serentown. Sebuah ruang persaudaraan dan sebuah prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa. Semoga bisa ketemu lagi di Serentown berikutnya.